Halo, ketemu lagi bersama saya Nio. Kali ini rumah yang saya review tetap di Citraland Surabaya, tapi di klaster Stamford Place. Saat ini saya sudah berada di depan pintu rumahnya, sudah ada di lokasi di Stamford Place. Rumah ini modelnya minimalis, 2,5 lantai juga. Mau dijual, mau ditawarkan untuk dijual. Tapi sebelum saya masuk, bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga tekan tanda loncengnya. Nah, kalau sudah subscribe, yuk kita segera masuk ke dalam. Di video kali ini ada satu rumah lagi yang mau ditawarkan untuk dijual. Rumah ini masih kondisinya baru, tetap modelnya minimalis, 2,5 lantai split level. Ini memang model yang sedang lagi in ya di khususnya di area Citraland. Saya berada di Citraland Cluster Stamford Place. Rumah ini dibangun di area luas lahan 240 dengan dimensi 12 x 20. Luas bangunan bisa mencapai kurang lebih 400 meter persegi. Depan row rumah jalan row rumah ini bisa dilalui 3 buah mobil. Cukup lebar bukan? Rumah ini ada fasilitas carport dan garasi. Garasinya bisa dimuat untuk 1 buah mobil dan carportnya 2. Juga ada halaman depan di depan pintu masuk rumah ini. Rumah ini dibangun menghadap ke arah mata angin utara. Ayo kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk, Anda akan disuguhi suatu ruangan yang los saja. Ini adalah ruangan tamu menyambung ke ruangan tengah atau ruangan keluarga. Nah, konsep minimalis ya begini ini, tidak banyak sekatnya, hanya los-los begitu bangunannya, tapi cukup nyaman. Pandangan bisa sampai ke belakang, taman belakang, karena hanya dipisahkan dengan pintu kaca, sehingga kesannya menjadi sangat luas sekali rumah ini. Di lantai 1 ini ada 1 buah kamar tidur, 1 buah kamar mandi, ada dapur. Nah, Anda bisa lihat sendiri kan ruangan tamunya itu di situ. Los, cukup lah itu, cukup besar kalau menurut saya. Ayo kita masuk ke kamar tidurnya. Kamar tidurnya ada di bagian depan, di samping ruangan tamu. Ada jendela yang menghadap ke view ke depan rumah, yaitu ke taman yang ada di depan. Ukurannya juga cukup, menurut saya cukup luas, tapi tidak dilengkapi dengan kamar mandi yang ada di dalam. Lantai rumah ini menggunakan bahan granit tile dengan ukuran 80 x 80. Ini adalah kamar mandi. Kamar mandi ini diposisikan di bawah anak tangga, yaitu untuk memaksimalkan ruang yang ada. Nah, kamar mandi ini biasanya juga disediakan untuk tamu yang datang, yang memerlukan kamar mandi, ya ini bisa dipakai. Ya, dari kamar mandi, yuk kita lanjutkan ke area dapurnya. Biasa area dapur ini satu area dengan servis area, kamar tidur pembantu rumah tangga, dan garasi, yaitu satu kesatuan area. Nah, kita sekarang masuk ke area dapur. Cukup luas bukan? Dan ruangannya cukup terbuka. Pencahayaannya juga bagus, jadi dapur bisa tetapkan dalam kondisi yang bersih
walaupun setiap hari dipakai. Nah, di depan dapur ini ada pintu yang memisahkan dapur dengan garasi. Garasinya ada sedikit ke bawah karena memang ini rumahnya model split level ya, seolah-olah ada basementnya, tapi sebetulnya bukan basement karena masih level dengan jalan. Nah, kita turun ke bawah, kita lihat garasinya. Garasinya memang muat hanya untuk satu buah mobil, dan itu ada gudang. Jadi gudangnya modelnya bukan seperti kamar, tetapi gudangnya ditaruh di bawah seperti kolong begitu. Memang rumah lebar 12, sangat susah untuk dibuat garasi untuk dua buah mobil. Jadi kalau lebar 12 biasanya hanya muat untuk satu buah mobil garasinya. Hanya carportnya dua buah mobil. Dari dapur, nah kita langsung menuju ke area belakang, di mana area ini terdapat kamar tidur pembantu rumah tangganya. Biasanya ada gudangnya juga, tempat untuk mencuci pakaiannya juga, kamar mandi untuk pembantu rumah tangganya, dan nah itu ada lantai 2-nya di belakang ini. Biasanya untuk tempat menjemur pakaiannya ada di atas. Nah, area belakang ini juga tembus ke halaman taman belakang. Taman belakang ini konsepnya untuk taman kolam ikan ya. Sudah dipersiapkan untuk kolam ikan. Nah, bagi Anda yang penghobi ikan koi, ya ini tinggal langsung pakai saja. Tempat filter air dan lain sebagainya sudah dipersiapkan. Ruangan ini ruangan terbuka, di atasnya yaitu untuk pencahayaan dan supaya untuk sirkulasi udara bisa masuk ke dalam rumah, sehingga sirkulasi udara di dalam rumah dapat menjadi bagus ya. Overall kita sudah melihat sebagian rumah ini di lantai 1. Menurut saya rumah ini bagus. Nah, dari halaman belakang kita masuk lagi ke dalam rumah. Yuk kita lanjut ke lantai yang lebih atas ya. Railing tangga, anak tangganya ya menggunakan kaca dan besi aluminium ya, krom gitu ya. Nah, dari setengah anak tangga maka kita akan masuk ke kamar. Ada satu buah kamar. Nah, kamar ini disisipkan antara lantai 1 dan 2 dan posisinya di atas garasi mobil rumah kamar ini. Kamar ini mempunyai balkoni. Nah, kamar ini tidak plafonnya agak sedikit lebih rendah ya. Jadi kelihatannya pendek begitu ya kamar yang ini. Nah, kita lanjut lagi ke lantai 2. Di lantai 2 ini, nah kita lihat sendiri masih banyak space-nya, sangat lapang sekali. Sebelah kiri itu kamar. Nah, di depan kamar, seberang kamar itu ada kamar mandi. Nah, itu masih ada ruang keluarganya juga dan ada balkoninya. Dan di samping sebelah sana itu ada 2 buah kamar tidur. Luas bukan lantai 2-nya? Masuk kamar mandinya dulu ya. Kita lihat, wah, kamar mandinya cukup mewah bukan? Ukurannya juga besar. Nah, itu ada area untuk shower, sudah disekat dengan pintu kaca. Bagus, kamar mandinya mewah.
Nah, ini ruangan keluarga yang ada di lantai 2. Ada balkoninya juga kalau misalkan ingin lihat-lihat di bagian depan. Nah, bisa, view-nya bagus. Nah, sekarang kita menuju ke kamar. Ada 2 buah kamar. Ini untuk kamar anak biasanya. Nah, juga yang kamar ini ada view-nya ke bagian depan. Jendelanya juga cukup lebar, ada 3 buah jendela itu. Enak sekali ini rumah kamar ini. Ukurannya juga besar, cukuplah ya, besar. Nah, yang ini ada sekitar kamarnya ada tekuan ya, seperti letter L begitu. Karena memang posisinya ada di ujung sendiri. Tetap ada pencahayaannya, ada disediakan jendela juga. Ukurannya mungkin agak sedikit lebih kecil dari yang tadi ya. Nah, tinggal satu lagi, ini pasti kamar masternya. Penasaran kan kamar masternya seperti apa? Wah, mantap ya master bednya ini. View-nya yang saya paling suka, seperti lebar begitu ya, pemandangannya keluar. Ada walk-in closet dan pasti ini adalah kamar mandi. Kamar mandinya juga cukup besar, luas. Mewah juga dinding-dinding kamar mandinya. Pakai travertin kayaknya. Bagus, mewah sekali ini kamar mandinya. Kamarnya juga luas, view-nya juga bagus. Top ini, mantap. Nah, bagi Anda yang sedang hunting rumah ini baru kondisinya. Model minimalis 2,5 lantai. Jika kebutuhan rumah Anda bisa dijawab oleh rumah ini, mari silakan Anda bisa menghubungi nomor kontak yang ada di bawah. Deskripsi rumah ini yang lengkap juga sudah saya tulis di kolom deskripsi yang ada di bawah. Rumah ini ditawarkan kisaran harga 5 M-an. Ya, itulah tadi saya sudah keliling semua di area rumah ini. Nah, rumah ini ditawarkan untuk dijual. Kisaran harga rumah ini kurang lebih ditawarkan di angka 5 M-an. Bagi Anda yang sedang mencari rumah bisa menghubungi nomor kontak yang ada di bawah. Dan keterangan yang lebih lengkap mengenai deskripsi rumah ini bisa dibaca di kolom deskripsi yang ada di bawah ya. Jangan lupa apabila Anda suka dengan video saya, like, share, dan subscribe. Tetap ikuti saya di video review saya yang selanjutnya ya. Bye.